Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 9 Fatminingsih dari SMK Negeri 2 Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, ingin melakukan wawancara bersama kepala sekolah saya, Pak Miskam SPD dari SMK Negeri 2 Bengalon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana Pak? Kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat. Pak, saya ingin mewawancarai Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah Pak ya. Ya. Baik, langsung saja Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menjawabnya. Jadi Pak, pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak itu mengidentifikasi nih Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Ya. Kalau untuk kasus dilema etika itu kan sebenarnya permasalahannya udah jelas. Artinya dilema etika itu ke arah kejadian yang benar dan benar, ini sama-sama benar. Hanya yang perlu diperhatikan adalah akar masalahnya. Nah, ketika sebuah kasus itu kita sudah tahu akar masalahnya, perkaranya, ya, baru nantinya kita ke arah putusan. Itu ya Pak ya, jadi dilihat permasalahannya Pak ya. Iya. Terus Pak, bagaimana selama ini ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama nih misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Ya, sebuah keputusan akan diputuskan ketika dari kasus atau masalah itu sudah terurai, sudah teridentifikasi salah benarnya. Nah, ketika yang dimaksud di sini adalah kedua-duanya mengandung unsur benar, ini tetap ya, apapun akhirnya tetap ada sanksi, ya ada sanksi di sana. Karena sebuah permasalahan setelah itu terjadi, biasanya kan menimbulkan ketidaknyamanan, misalkan seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak salah menurut alasan masing-masing, ya. Nah, tapi kepala sekolah ketika terjadi itu akhirnya juga mengambil keputusan. Ini saya contohkan saja, kalau ada kejadian di sekolah misalkan seseorang menyenggol yang lain tanpa disengaja. Nah, karena mungkin kondisinya kurang sehat, terhuyung sehingga nabrak orang lain, yang lainnya secara respon cepat, langsung mungkin memukul, balik memukul. Ya sebenarnya ini karena merasa mendapat perlakuan yang terdorong tadi, spontan dia ini, dan itu sebenarnya dua kejadian yang sama-sama tidak salah sebenarnya. Ya. Tapi dengan kejadian itu, apakah iya kalau seorang guru misalkan bersikap seperti itu dibenarkan? Kan tetap tidak, apalagi dia dapat siswa kan. Nah, jadi kepala sekolah di sini ya tetap ambil keputusan yang mungkin tidak bisa memuaskan keduanya keputusan ini, ya ambil sanksi seperti itu. Karena apa? Yang satu merasa tidak sengaja kan tidak salah. Yang satu membalas spontan karena reaksi respon cepat tadi kan sebenarnya juga tidak salah, refleks seperti itu. Jadi tetap ada sanksinya, cuman sanksinya itu didasarkan atas aturan yang berlaku, disesuaikan seperti itu. Berarti tadi di dalam pengambilan keputusan juga ada nilai kebajikan ya Pak ya? Iya.
Baik Pak, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk mengambil keputusan dari sebuah kejadian, ini ada sebuah kejadian ya. Ya, yang pertama kan harus seorang kepala sekolah itu harus tahu masalahnya ini apa. Ya, caranya gimana? Ya masing-masing pihak diinterogasi dulu, ditanyai dulu seperti apa. Kemudian berikutnya kan sebuah kejadian biasanya diketahui orang lain, anggaplah sebagai saksi, tanyai juga itu pihak lain sebagai saksi, ya kan? Nah, setelah itu baru antara kedua belah pihak yang bermasalah ini dipertemukan, dikonfrontir, ya. Nah, kan nanti pasti ada titik temu di situ, karena ini ada pendapat saksi yang menguatkan mana yang benar, mana yang salah, atau nanti kedua-duanya bisa saling memaklumi seperti itu. Nah, baru di situ selaku pimpinan kepala sekolah menengahi dengan keputusannya setelah melihat semua kejadian itu disampaikan artinya secara terbuka tadi. Jadi tetap mengacu pada harus tahu dulu duduk perkaranya, ya, dengan termasuk menanyakan kepada orang-orang yang tahu di sekelilingnya atau saksi-saksi. Saya kira itu. Itu salah satu langkahnya itu mengidentifikasi tadi masalah ya Pak? Iya. Identifikasi. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau pada kasus-kasus dilema etika, keputusan yang efektif yang dapat diambil itu apabila memenuhi langkah-langkah yang seperti saya sebutkan tadi. Iya. Ya. Jadi tidak misalkan secara keburu-buru kepala sekolah dengan seenaknya, secepatnya langsung mengambil keputusan tanpa harus mempertimbangkan duduk perkara yang sebenarnya. Tidak bisa seperti itu. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan pasti ada tantangan ya Pak ya, Iya. dalam pengambilan keputusan. Nah, hal-hal apa saja sih Pak? Yang menjadi tantangan sebenarnya ada perasaan dalam hati orang yang mengambil keputusan. Contohnya saya misalkan selaku kepala sekolah ketika memutuskan terhadap kasus serupa itu adalah merasa kurang nyaman karena akan merasakan bahwa kedua belah pihak yang bermasalah ini pasti merasa tidak puas, ada rasa tidak puas atau mungkin menganggap tidak adil dan seterusnya. Tetapi kembali ketika permasalahan itu diselesaikan dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, ya, identifikasi akar masalahnya, ditanyai masing-masing, ditanyakan orang yang tahu atau sekitarnya tadi sebagai saksinya, baru kita konfrontir, baru kita putuskan. Nah, insya Allah kalau langkah-langkah itu dipilih, ya nggak perlu kita terlalu risau memikirkan jangan-jangan nanti merasa tidak puas, merasa tidak adil terhadap keputusan saya misalkan seperti itu. Berarti ada tantangannya, ada perasaan ya Pak? Iya, ada perasaan khawatir lah. Baik Pak, ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, misalnya kalau ada kasus ya Pak ya, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Kalau terjadi sebuah masalah kasus seperti itu, kan ini di luar
yang direncanakan ya. Kan nggak mungkin kita punya rencana untuk adanya sebuah masalah atau kasus atau dilema apa tadi? Dilema etika itu. Yang tentu yang pertama harus tanpa terjadwal, tentu tidak punya jadwal itu. Tapi yang pertama itu harus disegerakan, ya, disegerakan untuk diselesaikan supaya nanti masalah itu tidak larut-larut dan runyam. Itu. Nah, arti disegerakan atau secepatnya itu juga harus disesuaikan dengan momen yang tepat, waktunya tepat, tempatnya juga tepat. Jadi melihat kejadiannya di mana, tentu harus kita ambil waktu yang tepat untuk menyelesaikan itu. Tentu tidak terburu-buru, tidak boleh juga terburu-buru. Pokoknya semuanya harus dengan hati-hati dan teliti. Oke Pak. Terus Pak, misalnya nih, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, untuk selama ini ketika ada masalah yang sangat membantu untuk bisa mengambil keputusan itu ya ketika kita sudah bisa menguraikan atau tahu duduk perkaranya. Nah, makanya ketika ada masalah, yang pertama harus dicari dulu adalah akar masalahnya. Itu tadi seperti saya sebutkan dalam prosedur untuk mengambil keputusan tadi. Baik Pak, jadi pertanyaan terakhir nih Pak, kan dari semua yang sudah disampaikan tadi Pak ya, pengalaman dalam pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, memang setiap pemimpin karena rutinitasnya seringnya mengambil keputusan, seringnya menghadapi masalah-masalah, sebenarnya memang memberikan efek pembelajaran yang dapat dipetik dari kejadian-kejadian itu. Yang pertama tentu akan menjadikan seseorang itu tidak mudah menjudge orang lain, tanda petik, yang bermasalah itu, ya dengan mudahnya misalkan menyatakan si A benar, si B salah. Itu tidak mudah karena sudah terkonsep dalam benak pikirannya itu bahwa setiap masalah baru bisa diputuskan setelah clear, setelah tahu akar masalahnya atau duduk perkaranya. Itu Pak ya, jadi tidak Ya, kemudian yang kedua itu menjadikan seseorang atau pemimpin yang terbiasa mengambil keputusan itu menjadi berhati-hati dalam bersikap dan cenderung untuk semakin hari semakin bijak dalam menghadapi berbagai permasalahan. Saya kira itu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak sudah melakukan wawancara. Dari apa yang sudah disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi saya tentunya untuk dalam pengambilan keputusan dan mengambil nilai kebajikan. Demikianlah wawancara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. salam bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya dengan Pak Ningsih, CGP Angkatan 9, dari SMK Negeri 2 Bengalon, atau Kabupaten Kutai Timur. Kali ini saya bersama Kepala Sekolah Pak Hasan Asari SPD, MPD, dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bengalon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak ya. Bapak, ada beberapa ini pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak tentang bagaimana sih peran kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tentunya Pak ya. Mungkin kan di sekolahan ada kasus-kasus yang sering terjadi ya Pak ya, yang berkaitan dengan dilema etika tadi. Nah, pertanyaan
pertanyaan pertama ya Pak, langsung saja untuk menyingkat waktu. Selama ini Pak, bagaimana sih Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Baik, terkait dengan kasus dilema etika ini memang hampir mungkin setiap sekolah punya, cuma mungkin kasusnya berbeda-beda. Jadi kalau di sekolah SMP ini lebih condong ke ini pelanggaran, mungkin bukan pelanggaran sih, anak berangkat sekolah itu menggunakan sepeda motor, kalau saya lihat seperti itu. Di sisi lain peraturan lalu lintas belum boleh, harus 17 tahun ke atas. Anak-anak SMP kan paling punya 12 sampai 15, artinya secara pelanggaran lalu lintas sudah tidak boleh. Tapi di sisi lain kalau anak tidak boleh memakai motor, anak-anak tidak bisa masuk sekolah karena di sini banyak orang tuanya yang sibuk bekerja nggak bisa mengantarkan. Seperti itu yang termasuk dilema etika bagi kami. Kalau anak yang dari perusahaan mungkin aman karena ada jemputan mobil perusahaan. Tapi kalau yang dari kampung ini yang susah, kalau itu diterapkan aturan itu tentu banyak anak yang tidak berangkat sekolah. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi masalah yang sering dialami itu adalah lalu lintas ya Pak ya. Kita Ya. berarti ada kebenaran ya Pak ya lalu lintas tidak ada. Oke Pak, terus Pak saya mau bertanya ini bagaimana sih Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus misalnya di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Ya, terkait dengan pengambilan keputusan ya kami diskusi sama wakil kepala sekolah, kesiswaan, kurikulum, mungkin juga wali kelas terkait dengan pengambilan keputusan. Tentu yang kita ambil adalah ya lebih kita pentingkan dengan nilai manfaatnya, asas manfaatnya. Lebih banyak mana manfaatnya daripada keburukannya. Terkait dengan yang saya contohkan tadi ya, kalau asas manfaatnya anak itu harus memakai atau menggunakan motor ya nggak apa-apa, kita izinkan asalkan kita beri pengarahan, harus pakai helm, motornya harus lengkap, spion dan lain sebagainya, harus pakai lalu lintas ya. Itu sih yang kita tekankan ke penggunaan kendaraan motor itu aja, karena nggak bisa kita hindari anak nggak boleh pakai sepeda motor, tentu nanti efeknya akan luar biasa, anak tidak akan berangkat sekolah. Itu yang jadi asas manfaat yang perlu kita tekankan di situ. Benar ya Pak ya, benar sekali. Terus Pak, langkah-langkah apa sih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi sudah ya Pak ya, langkah-langkahnya. Iya. Itu koordinasi tadi ya Pak ya. Iya. Mungkin juga saya tambah, pihak kami juga bekerjasama dengan pihak kepolisian terkait dengan sosialisasi tertib lalu lintas supaya anak-anak lebih tertib lagi untuk mengendarai sepeda motor. Itu tadi kami komunikasi dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Pospol, Pak Nopeng dan anggotanya. Kadang kami undang untuk memberi materi sosialisasi terkait dengan tertib lalu lintas. Gitu. Terus Pak, ini hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang mungkin tadi sudah kami singgung terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif, tentu kami libatkan semua pihak ya, baik dari guru, dari komite sekolah, dari tokoh masyarakat, dari pihak luar kepolisian, itu kami libatkan ya, karena kalau kita libatkan semuanya itu akan banyak masukan-masukan untuk pengambilan keputusan ya. Terkait dengan tadi yang berkendara lalu lintas, tentu kita libatkan dari pihak kepolisian, dari pihak desa, mungkin juga para desa dan lain sebagainya, karena semuanya itu akan menjadi membantu untuk mengontrol kegiatan anak di luar sekolah. Pak, selanjutnya Pak ya pertanyaannya, di sini apakah Bapak itu memiliki jadwal tertentu selain kasus yang tadi itu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat kalau misalnya ada permasalahan nih ya Pak ya,
Ya. Di tempat, ataukah Bapak sudah memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuknya seperti apa? Prosedur yang Bapak jalani itu seperti apa? Kalau terkait dengan permasalahan dilema etika, ya tidak ada sih tidak ada jadwal khusus ya, karena kasus seperti ini biasa kasus-kasus yang spontan ya, karena spontan. Jadi kalau ada kasus yang dianggap itu dilema etika, ya berarti harus segera diselesaikan, karena ini akhirnya karena kalau nggak segera diselesaikan akhirnya sangat luar biasa berdampak ke siswa yang lain dan siswa yang lain. Jadi ya perlu, kalau mau masuk kategori dilematika, jadi harus memang segera diselesaikan dan segera mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat supaya cepat selesai. Setiap permasalahannya langsung diselesaikan ya Pak ya? Tidak ada jadwal ya Pak ya? Oke, satu lagi Pak, pertanyaan dari saya. Selagi Bapak katakan, adakah misalnya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi faktor-faktor yang bisa kami anggap bisa membantu kami untuk mengambil keputusan ya, karena kami dibantu oleh wakil kepala sekolah, kemudian ada siswa, wali kelas, guru BK, ya begitu juga di luar kepengurusan ada komite, ada pihak polisian, pihak administrasi dan sebagainya. Ya itu tentu faktor-faktor yang bisa mendukung kami dalam mengambil keputusan. Kalau sudah keputusan itu kami ambil, kami sosialisasikan ke guru, ke orang tua, ke komite, ya, ke pihak luar. Karena kalau sudah diputuskan ya supaya mereka semuanya bisa membantu untuk berkomitmen menjaga keputusan itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya wawancara. Terima kasih jawabannya untuk Panema dalam pengambilan keputusan. Demikian wawancara saya bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pemalang, Pak Hasan Asari SPD MPD. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.